Silakan. Baik, langsung saja kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh AAG kepada Karo Ustaz yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini, jadikan siapapun yang hadir, yang berniat hadir, menjadi orang yang Engkau ampuni seluruh dosanya ya Allah. Engkau lapangkan urusannya, Engkau indahkan akhlaknya, Engkau sempurnakan karuniamu kepadanya. Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir ini jadi ahli masjid, ahli Masjidil Haram ya Allah. Undang ke Baitullah ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, berapa tahun majelis kita ini? Dari 2009. Sebetulnya pagi ini Pak Tito Kapolri akan datang ke pesantren jam 7 pagi. Tapi saya sampaikan saya ceramah di Asyarif Pak. Akhirnya beliau membatalkan ke Bandung dan gantinya jam 10 ikuti Istiqlal. Begitu Pak, Asyarif begitu kuat sampai Kapolri saja kalah ya. Mungkin nggak usah tepuk tangan ya, alhamdulillah aja. Bapak Ibu yang baik, 2/12 kemarin itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita semua. Karena dari segala sisi juga bingung, susah. Tidak pernah terjadi sholat Jumat sebanyak itu, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia juga. 7,4 juta katanya hadir. Bagaimana mengumpulkan orang sebanyak itu? Bagaimana ongkosnya? Kalau mereka disuap 500.000 seorang, saya kira bangkrut konglomeratnya. Bagaimana sistem transportasinya mengumpulkan orang dalam satu hari 7 juta orang? Bagaimana logistiknya, ngasih makannya? Bagaimana sanitasinya, buang air kecil, air besar? Bagaimana mewudui wudu 7,4 juta Jumatan? Susah. Bagaimana membariskan 7,4 juta orang arahnya sama? Bagaimana ini bisa terjadi tanpa diorganisir dengan baik, tanpa bisa diprediksi oleh semua intel sedunia? Intel tidak bisa ngukur Bu berapa yang bakal datang, karena intelnya juga nanya sama saya ya. Panitia juga tidak bisa ngukur karena saya panitianya. Benar-benar walaupun ada upaya sepertinya menghalangi, tapi tidak terhalangi. Ini semua adalah kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah mau kejadian. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini yang paling penting. Jadi kita tahu bahwa segala-galanya ini mudah bagi Allah. Segala sesuatu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Semua makhluk la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya menolak musibah, tiada kekuatan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Ini pertemuan mutlak Allah yang menghendaki. Kalau Allah mau kehendaki, jadi ke sini. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak kejadian. Tapi Allah ridho atau tidak tergantung niat dan cara kita. Ada yang datang ke majelis taklim, tapi Allah tidak ridho karena dia nyari sendal, ya.
Oh iya, ada yang hijrah tidak dapat apa-apa. Ada yang jihad mati tapi tidak ke surga. Kenapa? Karena niatnya. Makanya bagaimana caranya sekarang? Perkara takdir itu urusan Allah. Perkara kita tuh cuma 4. 1, meluruskan niat. Selalu tanya, niatnya apa? Kalau niatnya bagus, pasti kuat dia. Semua kekuatan itu sumbernya adalah keikhlasan. Jadi kalau ibu merasa berat sekali ngurus keluarga, ngurus anak, ciri-ciri apa? Ciri-ciri apa? Kurang ikhlas. Kalau bapak merasa berat sekali mengurus keluarga, ciri-ciri apa? Pokoknya kalau orang udah ikhlas, dia menikmati seletih apapun yang dia lakukan. Contohnya saudara kita yang jalan dari Ciamis, insya Allah kalau ikhlas kuat. Dunia ini berguncang, Allah ciptakan gunung. Adakah yang lebih kuat dari gunung? Ada, yaitu besi. Gunung bisa rata oleh besi. Adakah yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu api. Besi lumer oleh api. Adakah yang kuat dari api? Apa? Air. Adakah yang lebih kuat dari air? Angin. Adakah yang lebih kuat dari angin? Ada. Orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Makanya kalau ingin ditolong Allah Subhanahu wa taala, pastikan lillahi taala, lillahi taala, lillahi taala. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu. Jawab, Allah tahu tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat. Orang menghargai, orang tidak menghargai. Kalau kita berbuat baik, Allah menghargai. Apakah semua perbuatan ada balasannya? Apakah semua perbuatan ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan tidak dibalas oleh Allah? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang ketukar? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Mengecewakan atau memuaskan? Mengecewakan atau memuaskan? Sudah kalau gitu, wes, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Tidak. Yang perlu adalah jadi orang baik. Kalau mau berbuat sesuatu, lakukan saja yang ikhlas. Ya, saya sudah melakukan, tapi dia tidak menghargai, tidak apa-apa. Dia tidak mengakui ini kebaikan dari saya, tidak apa-apa. Saya sudah berbuat baik, bukannya dihargai, malah dicaci, tidak apa-apa. Oleh Allah ditakdirkan orang tidak menghargai kita supaya ikhlas. Oleh Allah ditakdirkan dia meremehkan kebaikan kita supaya kita puas hanya penilaian Allah. Oleh Allah diizinkan orang lain meremehkan kebaikan kita supaya kita puasnya hanya dengan penilaian Allah. Jelas Bu? Bu, jadi kalau ibu sudah berbuat tidak dihargai suami bagaimana? Tidak apa-apa. Ulangi. Pak, Bapak sudah membanting-banting tulang, capek, tidak dihargai oleh istri, bagaimana Pak? Bu, ibu udah dandan stakar kebek, oleh suami dianggap kesemek, bagaimana? Boten nopo-nopo. Apa Bu? Pak, sing sabar ya Pak ya. Udah melakukan yang terbaik, tapi dia enggak ngakuin ini kebaikan saya. Tidak apa-apa. Apa sih perlunya pengakuan orang? Sedunia sekarang mengakui kita, tapi Allah enggak nerima amal kita. Mau apa? Sedunia sekarang memuji, kagum kepada kita, tapi Allah enggak ridho kepada kita.
Mau apa? Harusnya empuk Pak ini Pak. Boten nopo-nopo hadirin. Dah ya Bu. Ibu sudah ngedidik anak kurang hormat kepada ibu bagaimana? Tobat. Kalau anak tidak sopan kepada orang tua, maka orang tua harus tobat. Itu hasil didikannya. Kalau anak tidak sopan kepada orang tua, boleh jadi orang tuanya tidak sopan ke anak. Ya iya, kan anak cuma niru Bu. Diam. Ini juga diam Bu. Kamu jangan melotot begitu. Siapa yang melotot? Kalau anak tidak sopan orang tua, tobat. Kenapa Bapak jadi tobat begini? Dua. Apa Bu? Kesel? Nah, dibuang aja keselnya ya. Tobat Bu. Tobat. Karena pohon buah itu tergantung tanamannya. Siapa yang menanam, dia menuai buahnya. Yang kedua, satu apa? Niat. Yang kedua, supaya niatnya ikhlas, lakukan, lupakan. Lakukan. Bolehkah diingat-ingat? Tidak. Bolehkah kita mengingat-ingat kebaikan? Mau apa? Bikin sakit hati. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Tidak. Perlukah kita mengumumkannya? Allah Maha dekat. Mau apa? Sedunia memuji kita juga, kalau tidak diterima, enggak ada nilainya. Jelas? Bu, jelas? Pegang ini baik-baik kalau ingin ditolong Allah. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kata kuncinya sungguh-sungguh Pak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah lebih sungguh-sungguh menunjukkan jalan-jalannya. Jadi nak kayak Bapak, pengen pengajian, cari ilmu, tiba-tiba ada yang ngasih tahu, Pak, nanti tuh di Asarif ada pengajian Agim. Oh iya, udah sama saya aja nih Pak, saya naik kendaraan kosong kok. Ada yang kayak gitu di sini? Tuh kan, hanya ingin di sini nyari ilmu, langsung ada yang ngajak, langsung ada yang bawakan. Kebenaran saya hari ini lagi syukuran, kita makan-makan aja habis pengajian, makan-makan, dan terakhir coba dikumpulkan ya uangnya hasil ongkos dan makan-makannya. Nah itu mah tobat lagi hadirin. Jadi jangan ragu-ragu, kita mendekat sejengkal, Allah sedepak. Kita sedepak, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah Subhanahu wa taala, Allah seakan berlari memburu kita. Ada syairnya. Bila selangkahku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Gitu. Bukan penyanyi, sengsara nyanyi itu hadirin. Belum tentu jadi pahala lagi. Ayo ibu bapak, ada seorang yang mau tobat sudah membunuh 99 orang. Nanya ke seorang rahib, rahib saya mau tobat, saya jahat sudah membunuh 99. 99? Jahat benar kamu, gak diampuni, jadi 100. Rahib itu melengkapi. Tapi dia pengen tobat, datang ke seorang yang berilmu. Dah kamu pindah sana, jangan di kampung ini, hijrah. Selama di kampung ini kamu gak akan bisa tobat, lingkungannya jelek. Di sana banyak orang baik yang bisa ngajak engkau tobat. Pergilah dia. Ingin tobat, belum tobat. Ya,
di jalan meninggal. Kata malaikat azab, ini pembunuh keji, 100 dia bunuh. Kata malaikat rahmat, tunggu, dia membunuh tapi dia sudah mau tobat. Makanya dia, tapi kan belum nyampe ke tempat tobat, tapi kan udah jalan mau tobat. Lagi debat begini, ini kiasan oleh Allah, disuruh coba diukur, dekat kemana dia, dekat tempat maksiat, dekat di tempat mau tobat. Sesudah diukur, ternyata persis di tengah-tengah, hanya 1 jengkal lebih dekat ke sana. Jadi ada garis sejengkal. Oh, berarti Allah menghendaki dia dicabut nyawanya, lebih dekat ke tempat tobat. Makanya jangan ragu-ragulah ya. Kalau mau di jalan Allah tuh jangan ragu-ragu. Itu yang pokoknya mah bergerak aja. Seperti toa bergerak. Orang tuh kayak air, Pak. Kalau mengalir akan sampai nanti ke tujuan. Kita tuh diciptakan dari air. Kita tuh harus bergerak dengan sungguh-sungguh. Kata kuncinya adalah sungguh-sungguh, Pak. Orang itu tidak hafal bukan karena enggak pintar, tapi kurang sungguh-sungguh. Coba ini. Jangan ingat-ingat perkataan saya. Jangan ingat ya, bukan harus ingat. Jangan diingat, awas kalau ingat ya. Al-Quran, kopiah, kacamata, karpet, Al-Quran, lampu, kipas angin, jendela, Al-Quran, komputer, janggot, kacamata, Al-Quran, kerudung, atap, genteng, Al-Quran, rumput, pohon, pagar. Apa yang diingat? Tuh, dilarang ingat aja ingat. Tahu kenapa? Karena saya sungguh-sungguh nyebutin Al-Quran terus menerus. Jadi kalau orang udah punya sungguh-sungguh, itu datang pertolongan Allah dari berbagai tempat, Pak. Saya ingin ikut pengajian, itu Allah tahu tuh. Saya pengen tobat, Allah tahu. Duh, saya ingin anak saya soleh, itu Allah dengar tuh. Lalu nanti mau, ketika bergerak Allah nuntun. Sini aja Bu, anaknya dibawa ke pengajian sana. Udah bapaknya suruh antar aja dulu, nanti suruh nunggu di luar kalau nggak mau pengajian. Disuruh duduk aja dekat speaker. Loh ada Bu, suaminya tuh nggak mau pengajian, istrinya pengen, akhirnya apa? Antar aja lah Bapak, nggak mau turun, nggak usah, di sini aja parkirnya, persis dekat speaker. Dapat juga tuh ada. Makanya orang itu tidak dapat pertolongan Allah karena yang kedua kurang sungguh-sungguh. Coba tahajud, sanggup tidak? Sanggup. Yang sanggup tahajud itu yang sungguh-sungguh, Pak. Kalau sungguh-sungguh mau tahajud, Allah pasti nolong. Ya Allah, saya niat tahajud. Saya ingin tahajud jam 3 ya Allah. Doa, minta ke Allah. Nggak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Saya niat tahajud jam 3 ya Rob. Setel beker. Sungguh-sungguh pasti nyetel alarm ya. Setel alarm. 1 di sini, alarm cadangan di sana yang nggak bisa dimatiin. Karena kalau deket suka dimatiin, Pak. Ya. Ibu protes mulu nih. Nah, kasih tahu, bangunin saya ya. Nanti udah tidur, pas bangun, setan kan pasti nipu. Tidur itu angkanya kurang ya. Sampai jarum panjang angka 12 baru bangun, itu masih kurang 5 menit. Tenang, tenang. Alarm bunyi. Mati. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, Allah tahu. Tinggal digerakkan aja, kucing di atas berantem. Wah! Astagfirullah. Tiba-tiba kucingnya selesai, ngantuk lagi. Ada cara yang paling paten, dibuat saja dia mimpi pengen pipis, cari pojok gitu ya. Kok anget? Pasti bangun dia. Ngompol lah diri.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu pikiran kita, Allah tahu hati kita, Allah menyaksikan ikhtiar kita. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi masalah kita tuh bukan kurang mampu, tapi kurang sungguh-sungguh. Ayo latihan sedekah ya. Nanti coba kotak infak lewat. Pas nyabut 2 lembar, satu 2.000, satu 20.000. Yang mana nih? Kira-kira Allah membisiki yang mana? Nah, yang setan ngebisikin yang mana kira-kira? Yang mana? Setan ngebisikin yang mana? Nah, yang diturutin yang mana? Kalau setan milih 2.000, lipat 2.000-nya, masukin ke saku, 20.000 yang masukin. Gitu. Itu tekniknya ngalahin setan. Nanti sampai di luar dia nyesel ya kan? Ketika dia diajak temannya, ayo pulang sama-sama saya, naik mobil bagus, ayo saya mau makan dulu, ditraktir, nyesel. Dia ongkos selamat, takdir makan lagi 50.000, pas pulangnya saya baru dapat rezeki ini ngasih 200.000, dia nyesel, kenapa nggak dari dulu sedekah kayak gitu? Salah mikir nyeselnya ya. Ayo belajar Pak, kan ada tuh dulu saya ceritakan ya, kotak infak lewat yang berapa, akhirnya dia lihat ada 1.000-an dengan 100.000-an, akhirnya dia lipat yang 100.000 dimasukin ke saku, yang 1.000 masukin ke kotak infak. Tiba-tiba dari belakang ada yang nepuk tangannya, nitip uang 100.000. Wih, ini kakek-kakek nggak kelihatan orang kaya, sedekahnya 100.000, gede banget. Dia masukin aja ke kotak infak, diketuk lagi dari belakang, itu dari saku jatuh. Mau kayak gitu? Dua-duanya tuh habis. Makanya sebelum dikerjain, ibu ketawanya biasa aja. Ayo sungguh-sungguh hadirin, sungguh-sungguh ya. Orang nggak ada yang hafal Quran tanpa sungguh-sungguh. Kata kunci dalam segala hal adalah sungguh-sungguh. Jihad itu sungguh-sungguh. Yang keempat, yang ketiga, 1 niat, 2 sungguh-sungguh. Nah yang ketiga, takdir itu dirubah dengan doa. Makanya kalau kita ingin ditolong Allah, ibadah dan doanya harus sangat kuat. Karena Allah bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain, itu diantaranya syariatnya lewat doa. Nah supaya doanya kuat, kayak telepon, supaya teleponnya mantap, kuotanya harus besar, sinyalnya harus kuat, pulsanya harus banyak. Makanya ibadahnya yang bagus. Wasta'inu bisobri wassalah. Ayo, jangan takut ya. Masalah tuh semuanya dalam genggaman Allah. Enggak usah terlalu, waduh gimana? Enggak usah, tenang aja ya. Semua pikiran kita itu harus mengantarkan kita jadi tobat, jadi taat, jadi dekat dengan Allah. Pokoknya mah ibu nggak bisa nyolehin suami, suami nggak bisa nyolehin istri, paling nyolekin. Kalau nyolehin susah ya. Tenang bu, kita nggak bisa nyolehkan anak, kita nggak bisa merubah apapun siapapun. Yang kuasa cuman makanya sesudah niatnya lurus, ikhtiarnya maksimal, doanya harus all out. Doa, kalau nggak ada doa, kita tuh dicuekin oleh Allah Pak. Karena doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa itu silahul mukminin, senjatanya bagi orang beriman. Doa, 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 masya Allah. Itu Allah nurunkan hujan. Allah mau. Gimana 7,4 juta orang wudhu? Wudhu semua ya. Gimana yang ngebangunin yang ngantuk 7,4 juta?
Tuh, nyegerin yang capek. Barokah hujan, menguatkan iman, membersihkan. Makanya doa, ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak, ketemu orang tua, doa langsung. Karena didengar ud'uni astajib lakum. Ketemu istri, ya Allah, lembutkan hatinya, solehkan. Apa Pak? Kunyam-kunyam begitu? Enggak Bu. Pas suami masuk dari belakang, ya Allah, sing soleh. Apa Bu? Enggak. Bagus perang gini, perang doa, diijabah dua-duanya bagus. Anak lagi tidur, usah, ya Allah, ini anak ciptaanmu, ini milikmu, setiap saat dalam kekuasaanmu. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami semua orang yang imam, orang takwa, ya Allah. Solehkan anak ini. Didengar nggak oleh Allah? Dilihat nggak oleh Allah? Allah suka nggak? Allah tuh lebih suka kita berdoa daripada banyak ngomong Pak. Ngomong ngandelin mulut, doa ngandelin Allah. Makanya jangan suka bertengkar Bu. Ngerti nggak Bu? Ngerti dong Pak. Emangnya pendidikan saya rendah? Nggak ada yang nanya padahal. Ngerti Pak, insya Allah. Doa, ya Allah, lembutkan hati suami saya, dia lagi emosi. Kenapa nggak doa? Kalau belum bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja, itu juga ciptaan Allah. Kita kan nggak pesan jadi orang Indonesia. Yang jangan itu dengan bahasa yang nggak ada artinya. Nah ini siapa yang ngerti kalau gini? Ya Allah, tolong. Suami lagi ngorok. Ya Allah, dulu mah nggak kayak gini, suami ganteng, nah tua jadi nggak jelas gini. Alhamdulillah, yang penting tetap laki-laki gitu ya. Iya Pak, kita jarang tuh ngandelin doa tuh jarang, padahal ini senjata. Jelas Bu? Sambil megang anak, nyuapin, itu kan doa semua tuh Pak. Nasihat mah cuman ngandelin akal, dan nasihat itu juga ke kitanya nggak mempan. Kalian harus bertakwa anak-anakku sekalian. Kalian harus menjadi manusia seutuhnya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sejati. Ibu menghendaki kalian menjadi pahlawan kemerdekaan. Allah, lebay. Udah lewat masa kemerdekaannya Bu. Mendingan doa ya. Rabbi habli muqimas shalah. Aduh, enak. Yang keberapa? Ini yang agak jarang mau dilakukan. Pasrah total dengan tawakal. Tawakal itu penting, karena wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi kan Allah tahu nih siapa yang pasrah, siapa yang tidak pasrah, siapa yang setengah pasrah. Allah tahu Pak. Siapa yang lebih curiga ke Allah tuh, ya Allah, saya pasrahkan urusan ini padamu. Curiga, saya titipkan suami saya ini padamu ya Allah. Terus curiga, nanti gimana kalau Allah nitipin sama yang lain? Itu Allah tahu tuh, yang ngomong tapi curiga. Pasrah total Pak. Kayak kita milih, kita nyari komplek ini apa namanya? Komplek yang paling besar apa di sini namanya? Yang paling besar, paling rumit jalan yang mana? Ini ya, Puspita ya. Datang tidak tahu alamatnya, tidak tahu tempatnya, suruh nyari, pusing. Tapi satpam datang, ibu mau cari siapa? Oh Pak Fulan, saya tahu tempatnya. Silakan, saya akan antar sampai ke tempat tujuan, asal syaratnya adalah lapor dan pasrah. Mau dibawa kemana juga kami jamin, kami akan menyampaikan ke tempat dengan cara secepat-cepatnya dan semua keperluan dicukupi. Pasrah, enak tuh Pak. Nah banyaknya orang nggak mau menyerahkan urusan ke Allah. Padahal jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Orang yang tawakal itu akan dicukupi keperluan lahir batinnya. Kita kan banyak keperluan. Lahir perlu makanan, batin kita perlu ketenangan, akal perlu ilmu, perlu gagasan, perlu informasi. Kita banyak sekali keperluan, benar? Dan Allah tahu keperluan kita. Ibu teh perlu bahagia, perlu tenang, bapak juga perlu, benar? Nah yang tahu tuh cuman Allah, Pak. Karena yang menciptakan keperluannya juga Allah, seperti paru-paru. Kita kan perlu udara. Coba kalau disediakannya sedikit, ya rebutan, kan nggak enak Pak ngeronyok begini. Gratis, luas. Walaupun bapak ibu menghadap ke saya mengeluarkan karbon dioksida, keperluan saya oksigen, saya nggak ngisep tuh, enggak. Tetap yang masuk ke hidung saya diatur oksigen. Padahal ini semua host. Oh, apalagi aduh, kalau ketawa gitu kan nyebrot Pak ke saya. Ribuan ini karbon dioksida kepada saya. Tetap yang masuk adalah oksigen. Masuk ke sini saya nggak tahu gimana ngurus di sini supaya sampai ke pori-pori. Ini sampai Pak ke sel-sel yang paling ujung nih oksigen tuh Pak. Gimana? Nggak bisa, paling ke bawah kita tekan nih. Selebihnya barusan saya habis makan, dah selesai kerjaan saya. Selebihnya gerak peristaltik, beres. Kalau Allah ngurus ya, coba kalau kita, paru-paru, wah, mungkin begini, lagi apa? Lagi ngegiling, repot. Belum lagi kalau untung kita cuma tahu dua, lapar dan mau ngeluarin, ya. Selebihnya mah bebas aja. Coba kalau kita yang ngurus semua Pak, repot. Atau diingetinnya cuma satu, waktu lapar aja. Udah makan, beres. Om, udah tuh. Oh udah, oh maaf ya. Kan nggak enak hari ini. Presiden sedang pidato. Kita harus menjaga kebersihan. Kata apa pengawalnya? Pak Presiden sudah keluar Pak. Oh ya, ada wibawa benar. Untung nafas juga pas keluar kentut bisa nahan Pak. Coba kalau nggak nahan kan nggak ada wibawa ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Makanya bersyukur bisa nahan kentut itu Pak. Kalau tiap pengen keluar sendiri repot Pak. Trot di mana-mana. Ini kan banyak yang lagi beroperasi sekarang ya kan. Cuman dia tahan, tekan, miring. Kan sehari itu 16 kali Bu kita kentut tuh Bu. Walaupun cakep tetap bau. Tapi itu bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terusin. Jadi harus pasrah, tenang. Allah Maha tahu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Al-Baqarah 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Waduh, walaupun kita kalau udah ingin, misalkan ada seseorang ingin jodohnya si itu berat istiqoroh tuh, karena takut nggak jadi ya. Tapi harus berani, ya Allah, sekiranya baik bagi saya, dunia saya, akhirat saya mudahkan. Kalau enggak, jangan. Makin zero, makin yakin Allah mengatur, makin berprasangka baik, Allah tidak akan mengecewakan. Makin yakin pilihan Allah adalah pasti yang terbaik, pasti diberikan yang baik. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hamba. Udah cuman segitu Pak kerjaan kita mah. Selebihnya mah Allah yang menakdir. Mau gimana lagi? Coba acara ini Pak, kita kan nggak tahu siapa yang bakal datang, benar? Ada yang baru pertama kali datang hari ini, acungkan tangan. Yang the first time. Alhamdulillah.
Kalau Allah mau nyampe. Kalau ilmu ini harus sampai kepada seseorang, pasti dia datang ke sini. Tapi diamalkan atau enggak, terserah dia. Terima kasih. Ada pertanyaan, silakan. Jam berapa nih Pak? Baik, terima kasih. Silakan bagi yang bertanya. Saya kira kalau nggak ada kita zikir dan doa aja ya. Hafalkan ini. SD berapa tahun? SMP? SMA? 12 tahun sekolah. Banyak yang sekolah 12 tahun nyimpen sampah pada tempatnya aja nggak bisa. Plus kuliah 5 tahun, 17 tahun belajar, tetap buang sampah kayak gitu. Belajar apa? Ada ibu-ibu yang pengajian kayak makan obat sehari 3 kali, tetap berantakan. TSP, ulangi. Tahan dari buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. TSP. T-nya apa? Tahan dari buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Amalkan ya. Kalau nanti ada sampah yang tertinggal di sini, Allah tahu siapa yang ninggalin sampah itu. Lihat aja nanti siapa yang ketabrak angkot ya. Loh, saya nggak nyumpahin Bu, cuman lihat nanti siapa yang ketabrak angkot. Bukan nyumpahin, nggak boleh nyumpahin. Ibu jangan marah sama saya. Dulu ada masjid jam 2 Pak. Sahur. Saya datengin, ternyata musola kecil, semuanya tidur selain dia. Jam 2, Dek, ini jam 2, ganggu orang. Yang ibadah terganggu, yang sakit terganggu, anak kecil. Tapi udah biasa begini Pak. Orang udah punya beker sekarang semua. Sahur yang baik itu yang diakhirkan. Tapi udah biasanya. Jangan Dek. Kalau ada yang nggak nurut, lihat nanti. Siang nanti siapa yang ketabrak truk. Lihat. Oh. Saya kan suruh lihat aja siapa yang ketabrak truk. Kalau enggak ya enggak. Tapi berhenti tuh Pak. Hari itu, besoknya bunyi lagi Pak. Hadirin, kita sambil baca Al-Quran sambil sedekah ya. Perbanyak istighfar semuanya ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Dipercepat deh. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuqituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha menata, wahai yang maha dekat, wahai yang maha mendengar, terima kasih ya Allah, Engkau takdirkan kami berhimpun di rumahmu ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, hapuskan sekotor apapun aib-aib kami, sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni orang tua kami ya Allah. Bahagiakan sisa umurnya. Jadikan orang yang soleh, solehah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Jangan biarkan orang tua kami su'ul khotimah. Lindungi dari siksa kubur, lindungi dari azab jahannam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami rumah tangga sakinah, keluarga yang penuh barokah. Karuniakan pendamping hidup yang menjadikan kami dekat denganmu ya Allah. Titipkan keturunan yang soleh, solehah. Muliakan akhlak anak cucu kami ya Allah. Teguhkan imannya, jauhkan dari kedurhakaan, jauhkan dari aib, jauhkan dari kejahatan makhlukmu ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur kami ini selalu nikmat beribadah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Lepaskan dari lilitan hutang ya Ghani.